Kenapa banyak orang yang pindah dari ChatGPT 3.5 ke ChatGPT 4? Padahal ChatGPT 4 kan berbayar. Karena di ChatGPT 4 ada satu fitur yang berguna banget buat lu yang mau eksplor lebih dalam lagi tentang AI, yaitu Custom GPT. Custom GPT ini revolusi besar dari ChatGPT yang biasa kita kenal. Fitur ini memungkinkan lu untuk membuat versi ChatGPT yang disesuaikan, yang bisa disetting sesuai dengan kebutuhan spesifik lu atau bisnis lu. Ini berarti lu bisa ngasih instruksi khusus ke AI-nya, pilih topik yang lu pengen dia selamin, dan tentuin keahlian yang lu pengen dia punya. Dengan kata lain, lu bisa mendidik ChatGPT ini untuk jadi expert di area yang lu butuhin. Dengan Custom GPT, lu nggak cuma menggunakan AI, tapi lu mendesain AI. Fitur ini tuh membuka potensi besar untuk inovasi di banyak bidang, dari pendidikan, content creation, sampai analisis data. Tapi sayangnya, masih banyak orang yang nggak paham sama fitur Custom GPT ini. Makanya, di kelas kali ini, gue bakal ajarin lu caranya. Buka ChatGPT 4 di device lu, dan di bagian kiri, klik opsi Explore GPT. Di sini, ada pilihan Custom GPT yang udah dilatih sama user lain yang lu bisa pakai. Tapi untuk bikin sendiri, pilih opsi Create di kanan atas. Nah, pertama-tama, saat lu buka tools untuk Create Custom GPT, lu bakal disambut sama beberapa kolom utama yang harus lu isi. Kolom-kolom ini dirancang untuk memudahkan lu buat masukin karakteristik dan kemampuan dari GPT yang lu mau bangun. Kolom pertama ada name. Di sini lu harus masukin nama untuk project Custom GPT lu. Pilih nama yang deskriptif supaya gampang diinget dan ngegambarin tujuan atau fokus dari GPT lu. Misalnya Scriptbot atau Mr. Scriptwriter. Kolom kedua description. Kolom ini lu bisa isi dengan deskripsi singkat tentang apa yang lu mau cari dari Custom GPT ini. Deskripsi ini fungsionalis, utama, dan tujuan penggunaan GPT lu. Misalnya, penulis naskah untuk para content creator. Tapi sebenarnya kolom description ini nggak terlalu ngaruh sama Custom GPT lu. Yang ketiga, instruction. Ini bagian yang paling krusial. Di sini lu bisa kasih instruksi spesifik tentang cara berinteraksi, jenis informasi, dan output yang harus direspon sama GPT lu. Lu bisa tulis kayak, jawab pertanyaan pelanggan dengan sopan dan berikan solusi praktis. Gunakan bahasa formal dan pastikan informasi yang diberikan akurat. Pokoknya, tulis semua di kolom itu. Gue bakal bahas instruction ini di part selanjutnya. Keempat, conversation starters. Ini biasa digunain buat nemuin gimana cara Custom GPT lu berbicara dan mulai percakapan. Untuk inputnya, lu bisa tulis tentang kepribadian apa yang lu mau terapin di GPT ini. Kolom kelima, knowledge. Kolom ini memungkinkan lu untuk mengupload data yang spesifik yang mau lu gunain untuk melatih GPT lu. Ini bisa berupa data, teks, gambar, atau format lain yang relevan sama tujuan GPT lu. Data ini bakal digunain untuk ngajarin GPT tentang konteks khusus yang lu mau. Dan terakhir, kolom capabilities. Ada 3 kemampuan yang bisa lu masukin ke GPT lu. Ada web browsing, DALL-E, dan kode interpreter. Dengan ngertiin setiap kolom dan fungsinya, lu bisa lebih maksimal dalam menggunakan fitur Custom GPT ini untuk ciptain solusi yang efektif sesuai kebutuhan lu atau bisnis lu. Ingat, seberapa optimal Custom GPT sangat bergantung sama seberapa baik lu membuat konfigurasi dan manfaatin fitur-fitur yang disediain. Jadi, eksperimen sebanyak-banyaknya dan manfaatin platform ini untuk dapetin hasil yang maksimal. Oke, mungkin lu udah isi nama dan deskripsi dari Custom GPT lu, tapi lu masih bingung. Gimana sih caranya masukin prompt dan instruction? Pertama, lu harus jelasin tujuan dari Custom GPT yang lu mau buat. Ini artinya lu perlu tentuin apa yang lu harapkan dari GPT lu, apa tugas-tugas khusus yang harus dia lakuin, dan bagaimana lu mau dia berinteraksi. Misalnya, kalau lu mau buat GPT yang bisa bantu lu bikin script, lu harus spesifik tentang informasi apa aja yang harus dia tahu, dan gimana dia harus nyampeinnya. Kamu adalah seorang penulis skrip yang sangat berpengalaman di media sosial TikTok. Kamu biasanya menulis skrip untuk video TikTok yang berdurasi sekitar 1 menit. Kedua, tulisin instruksi lu dengan bahasa yang sederhana dan jelas. Hindarin kalimat yang bertele-tele atau ambigu yang bisa bikin GPT lu bingung. Misalnya, kalau lu mau GPT lu ngasih skrip dengan durasi yang nggak terlalu panjang, tapi nggak terlalu pendek juga, lu bisa tulis instruksi kayak, tulis skrip TikTok dengan panjang 250 kata yang sudah termasuk pembuka, isi, dan CTA penutup. Ketiga, lu harus spesifik tentang format jawaban yang lu mau. Ini bisa termasuk panjang jawaban, gaya bahasa, atau struktur kalimat. Misalnya, kalau mau tambahan penjelasan di skrip yang dibuat, lu bisa tulis, tambahkan 100 kata yang menjelaskan tentang skrip yang mau lu buat dan mengapa skrip ini berpotensi untuk viral. Terakhir, jangan lupa untuk sering lakuin tes sama instruksi yang udah lu buat. Tes ini penting untuk mastiin kalau instruksi lu berfungsi dengan baik dan GPT memberikan respon yang sesuai sama apa yang lu harapin.
Lu mungkin perlu lakukan beberapa revisi di bagian instruction ini untuk dapetin hasil yang maksimal. Oke, kita lanjut ke kolom yang gak kalah kompleksnya, yaitu knowledge. Kolom knowledge di custom GPT ini memungkinkan lu untuk tambahin file yang mau digunain GPT untuk memperdalam pengetahuan tentang topik tertentu. Ini berarti lu bisa mengupload dokumen, artikel, atau data lain yang berisi informasi yang lu mau GPT lu mengerti dan jadiin acuan saat menjawab pertanyaan atau lakuin tugas. Pertama, untuk gunain fitur ini, lu harus punya file teks yang siap di-upload. Pastiin kalau teks itu jelas, karena ini bakal mempengaruhi kualitas respon GPT. Lu bisa mengupload sampai 20 file, masing-masing gak lebih dari 512 MB. Kedua, saat lu mengupload file system, lu bakal ngolah teks itu jadi chunks atau potong-potongan kecil. Ini penting karena memudahkan GPT lu untuk mengakses dan gunain knowledge itu secara efektif saat dibutuhin. Ketiga, setelah file di-upload dan diolah, lu bisa mulai gunain custom GPT dengan knowledge tambahan ini. Saat GPT lu dikasih pertanyaan atau tugas, dia bakal gunain informasi dari file yang udah lu upload untuk ngasih jawaban yang lebih akurat dan relevan. Ini berguna banget, apalagi kalau lu mau GPT fokus sama area yang spesifik atau memiliki pengetahuan yang mendalam tentang subjek tertentu. Penggunaan fitur knowledge ini bisa mengubah cara kerja GPT lu jadi lebih spesifik dan berfokus sama kebutuhan yang lu punya. Misalnya, kalau lu membuat GPT untuk ngebantu customer service, lu bisa ngupload manual layanan atau FAQ yang bisa ngebantu GPT untuk ngasih respon yang lebih akurat. Semakin relevan informasi yang lo upload, semakin baik performa GPT lu dalam menjalankan tugasnya. Jadi, pastiin lu memanfaatkan fitur knowledge ini sebaik mungkin untuk memaksimalkan potensi GPT lu. Dan untuk GPT ini, gue bakal masukin kumpulan skrip dari gaya bahasa dan pembawaan yang udah cocok sama tipe konten gue. Oke, kita masuk ke kolom yang terakhir, yaitu capabilities. Capabilities itu sebenarnya opsi tambahan yang lu bisa aktifin untuk ngasih kemampuan khusus ke GPT lu. Ada 3 jenis utama yang bisa lu pilih, web browsing, DALL-E, image generation, dan kode interpreter. Masing-masing punya kegunaan unik yang bisa benar-benar mengubah cara kerja GPT lu. Web browsing ini ngidupin GPT lu untuk bisa browsing di online web. Jadi misalnya lu butuh GPT untuk nyari info terkini atau data spesifik dari internet, fitur ini bakal bantu. Misalnya lu mau buat GPT bisa jawab pertanyaan tentang cuaca terkini atau berita terbaru, web browsing ini bakal berguna banget. Lanjut ke DALL-E Image Generation. Capabilities ini ngasih kekuatan ke GPT lu untuk generate gambar dari deskripsi teks. Misalnya lu butuh ilustrasi untuk konten yang mau lu buat atau visualisasikan ide produk baru. DALL-E bisa bantu lu untuk mewujudinnya. Dengan ini, GPT lu bisa jadi lebih kreatif dan multifungsi. Yang terakhir, kode interpreter. Ini ngebantu GPT lu untuk bisa memahami dan jalanin kode program. Ini bagus banget buat lo yang butuh GPT untuk bantu ngedebug atau bahan ngajar coding. Misalnya kalau lu pengen GPT lu bantu untuk ngertiin konsep programming atau nganalisis script. Fitur ini yang bakal ngebantu lu banget. Setelah lu aktifin capabilities yang lu butuh, jangan lupa untuk tes semuanya. Lu perlu pastiin kalau GPT lu bisa ngelakuin tugasnya dengan baik dan gunain fitur-fitur baru ini. Ingat, meskipun capabilities ini keren, lu harus juga pikirin soal privasi dan keamanan. Terutama kalau fitur ini ngelibatin data sensitif atau akses internet. Pastiin lu ngikutin semua guideline, keamanan, dan privasi yang ada untuk menjaga data lu tetap aman. Oke, semuanya udah selesai. Sekarang gue mau tes custom GPT buatan gue ini. Buat satu script tentang trik marketing yang sedang viral. Sesuai apa yang lu lihat, mulai dari strukturnya, gaya bahasanya, sampai ke isi skripnya, itu semua udah ngikutin apa yang gue mau dan udah gue tulis tadi. Menguasai cara bikin custom GPT ini bukan cuma tentang ngasih lu alat yang keren buat main-main, tapi ini tentang ngelengkapin diri lu dengan teknologi yang bisa mengubah cara kerja, belajar, dan bahkan berinteraksi. Dengan kemampuan untuk custom GPT, lu bisa nyiptain solusi yang personalized untuk kebutuhan pribadi atau bisnis lu. Bikin interaksi lebih efisien dan tentunya lebih impresif. Misalnya buat lo yang di industri edukasi. Bayangin, bisa bikin tutor virtual yang bisa adaptasi dengan kebutuhan spesifik setiap siswa. Atau buat lo yang di dunia customer service. Gimana kerennya punya AI chatbot yang gak cuma responsif, tapi juga bisa kasih solusi tepat sesuai dengan kebijakan terbaru perusahaan lo. Dan buat lo para kreator, bayangin punya kemampuan untuk secara otomatis hasilin skrip konten visual yang kreatif untuk proyek lo. Nah, itu dia cara buat custom GPT dari ChatGPT 4. Dan gimana caranya supaya GPT baru lo itu bisa lebih sesuai sama apa yang lo mau. Dan buat lo yang mau tahu lebih banyak tentang AI, lo bisa buka Aiko di Discord, TikTok, ataupun Instagram. See you di kelas berikutnya dari Aiko, komunitas AI pertama di Indonesia.